Betul ya. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, marilah kita melakukan tarkib untuk ayat ke-133. Silakan yang mau 7 huruf pertama yang menarik, silakan. Siapa yang mau membacakan? Ada Pak Ari, silakan. Ada Pak Fauji, silakan. Saya sementara mendengarkan dulu Pak Musa. Oh iya, mangga, silakan Pak Fauji. Mulai aja Pak Ustaz. Silakan Pak Fauji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Kurang keras, Pak Fauji, kurang keras. Kurang keras Pak. Oke. 1, 2, 3 gimana Pak? Udah keras kan? Udah keras. Saya mulai dengan am. Am itu kalau menurut saya am ini adalah huruf al-atfu dan dia merupakan pengalihan dari permasalahan sebelumnya. Ya, kuntum itu artinya kamu menjadi, yaitu dhamir mustatir antum fi'il madi naqis bahasa 3. Di dalamnya ada isim kana yaitu antum, dan pada bagian nahunya kita tulis fi'il fa'il muqaddar. Kemudian ada ini artinya saksi. Dia merupakan isim yang mansub. Dia dapat berfungsi sebagai khobar kana. Karena isim kana, sekarang isim kana itu saya lihat ditempatkan di bagian kata atau sorof ya. Sedangkan di bagian nahunya dijadikan mubtada dan khobar. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini artinya saat. Dia merupakan huruf asyatu, zorof zaman. Berfungsi juga sebagai zorof zaman. Dilanjutkan dengan hadoro, akan disebut dhamir mustatir rupa fi'il madi wazan 3. Jadi dia di dalam benak kolomnya fi'il, sedangkan man berikutnya adalah Yakub itu isim mansub, dapat berfungsi sebagai maf'ul karena dia maksudnya mendahului disebutkan maf'ul bih muqaddam. Al-mautu ini adalah isim yang marfu, dia dijadikan fa'il dari hadara karena dia belakangan disebut juga dengan fa'il mu'akhkhar. Pelan-pelan apa gitu? Karena udah banyak kosong. Baik, bagus Pak Fauji ya. Jadi ketika tadi kita lihat di sini ada yang menarik, yaitu hadirnya zorof zaman, berikutnya kan majrub. Nah, sekarang kalau dulu selalu kita bilang begini, kita kasih warna hitam supaya ini berhubungan antara maf'ul bih ini dengan yang bawah. Nah, sekarang kita sudah berani mengatakan majrubnya itu kalimat komplit. Fi'il, fa'il, maf'ul bih ini adalah majrub. Maka ini dikasih seperti ini. Jadi ini adalah majrub dari itu. Kemarin kalau tidak salah metode yang dipakai jadi begini ya istilahnya Pak ini diganti dengan warna yang lain, satu kalimat tersendiri misalnya gitu ya. Jadi seperti ini. Tetapi yang madrubnya itu adalah dikasih warna berhubungan dengan yang di atas. Nah, gitu katanya ya. Jadi kalau saya balik ke sini, ya, balik ke sini, nah, gitu ya. Nah, jadi menariknya begini sekarang. Jadi, walaupun ini adalah sebuah kalimat sempurna sendiri, tapi kalimat sempurna ini statusnya adalah majrub daripada dzorof zaman di atasnya. Jadi
ini adalah satu kesatuan, ya ini bentuknya ke situ. Ya. Tetapi kemudian kita punya di atas tadi apakah gitu ya, apakah. Nah, kalau ada apakah di sini ada yang kalimat yang komplitnya adalah yang ini, fiil fa'il maf'ul tadi sudah dijelaskan ya. Fiil fa'il maf'ul, apakah kalian menyaksikan? Udah selesai. Kemudian di sini ada apa namanya jawab dari istifhamnya tadi. Ya, dari istifhamnya di sini adalah ketika atau keterangan ketika hadir Yakub. Amir ada suara, maaf. Oke. Waduh, maaf. Ya Pak Amir, maaf. Oke, jadi Saya dalam perjalanan, maaf Ustaz. oh ya, alhamdulillah Pak Amir, silakan ya. Jadi kita sebutkan di sini terjemahannya menjadi apakah kamu hadir menjadi saksi. Nah, ketika ada kematian Yakub atau menjelang kematian Yakub, gitu ya, kematian Yakub. Ketika ke bawahnya itu adalah atau menjelang dalam hal ini atau ketika kematian Yakub begitu. Jadi untuk memberi keterangan zaman kepada siapa? Kepada pertanyaan apakah kalian menyaksikan? Gitu. Jadi begitu hubungannya sehingga warnanya menurut metodenya Pak Imron kemarin maf'ul bihnya di sini, tapi ini semua kalimat ini adalah majruf di sini, bukan di sini. Tidak apa-apa, di bagian kata, bagian sorof ditulis ada majruf supaya ingat ini berhubungan. Nah, bagian belakangnya baru dijelaskan yang disebut majruf itu adalah satu kesatuan semua. Begitu kira-kira. Ya. Itu penjelasan untuk yang 1 sampai 7. 8 sampai 17 silakan siapa yang mau? Silakan. 8 sampai 17. Ini ada namanya. Ya, Ustaz. Silakan, Bu Sumi. Is di sini merupakan dzaraf zaman juga sebagai maf'ul bih seperti yang di atas. Kemudian kola fi'il madi wazan 3 kola yakulu domirnya huwa sebagai fi'il karena di bawah kola kita tidak melihat isim yang nasab sebagai fa'ilnya, maka kola di sini fi'il fa'il. Yang di sebagai huruf jar dan bani di sini majrur karena dia dihubungkan dengan hi, dia sebagai mudhof. Maka di sini jar majrur mudhof ilaih merupakan satu kesatuan sebagai maf'ul bihnya. Kemudian selanjutnya ma di sini adalah sebagai isim istifham merupakan maf'ul bih muqaddam didahulukan. Ada ketinggalan Bu hi. Banihi. Iya, sudah tadi, Pak. Banihi tadi kan sebagai jar majrur mudhof ilaih. Sebagai maf'ul bihnya. Kemudian ma tadi isim istifham merupakan maf'ul bih muqaddam, jadi maf'ul yang didahulukan. Kemudian lanjutnya dengan ta'buduna. Ta'buduna di sini adalah fi'il mudhorik dengan domir antum ta'una ya. Wazan 3 ada ya'udu. Sebagai fi'il fa'il karena domir antum ini tidak bisa digantikan, maka fa'ilnya ada di situ. Kemudian min sebagai huruf jar diikuti oleh ba'di yang majrur, tapi dia juga merupakan mudhof dari dilanjutkan dengan domir ana ya, ini mudhof ilaihnya. Jadi ini juga jar majrur mudhof ilaih di sini sebagai hal. Karena maf'ulnya sudah didulukan. Ya, jadi ini menarik ya. Ada sesuatu saya juga agak lama bisa menemukan maf'ul bih muqaddam. Ini jarang sekali memang maf'ul bih muqaddam seperti iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in itu juga maf'ul muqaddam sebetulnya yang didahulukan.
Tetapi waktu kita menemukan apakah tanpa ini bisa, tetapi kalau dilihat dari kalimatnya, kalian menyembah apa, itu butuh sesuatu. Nah, sesuatunya itu ternyata ke sini. Apakah yang, sehingga halnya hal yang kepada maf'ul muqaddam tadi, apa yang dari sesudah sepeninggal aku. Sehingga kalimatnya ketika dia berkata kepada anak-anaknya yang atas, ini yang ini, sampai di situ, ya, kepada anak-anaknya satu kalimat, sempurna selesai. Kemudian, apa yang kamu sembah sepeninggalku, gitu ya. Apa yang kamu sembah. Jadi nanti kalimat jawabnya, yang aku sembah, selalu gitu. Apakahnya jadi dihapuskan, diganti dengan yang aku sembah sepeninggalku. Jadi sepeninggalku itu, yang hal di sini hanya sebagai keterangan. Jadi kalimatnya apakah yang kamu sembah? Sebetulnya udah bisa. Ini satu kalimat sempurna. Jadi yang kamu sembah adalah apa yang. Apa yangnya boleh diganti apapun gitu ya. Aku sembah Uta, aku sembah Laza, aku sembah apa. Nah, Uta, Laza dan sebagainya ketika ditanya dipindahkan ke depan menjadi apa yang kamu sembah begitu. Ini agak susah memang, tetapi yaitu setelah saya konfirmasi dengan berbagai sumber, ternyata betul bahwa walaupun itu istifham di depan, itu boleh menjadi maf'ul bih muqaddam. Itu Bu Sumi ya, terima Ya, kasih. tadinya saya juga pertama bikinnya mubtada, tapi kemudian nggak apa khobarnya nggak ketemu kan, jadi Iya benar, lihat-lihat literatur memang ketemunya maf'ul bih muqaddam. iya itu penjelasannya. Terima kasih Bu. Kalau mimbakdi ini apa, Pak? Kenapa? Mimbakdi ini bisa Hal, dijadikan lebih nggak? hal, hal. Oh, Karena halnya ini, ya. karena apa yang kamu sembah itu sudah satu kalimat tanya yang cukup. Karena nanti Ah, jawab gitu. kamu sembah uta, uja, apa yangnya itu. Jadi sudah selesai. Maka apabila ada kalimat yang sudah selesai masih ada keterangan, maka keterangan itu bisa jadi hal. Begitu. Siapa yang mau 18 sampai 20? Oh, agak panjang. Sampai 32. Satu makna kita bahas. Ya. Silahkan. Silakan ada yang mau? Mau Pak Widi? Bu An? Tayanti? Mau nyoba? Ada Anita, Ibu Anita. Siapa lagi yang hadir? Pak Coba Jack. saya, Kang. Coba saya, Pak. Silakan. Silakan. Yang 18 ya. Iya, betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Itu olu. Olu itu adalah fi'il madi ya dengan dhamir hum. Mereka berkata di sini udah ini wazannya adalah wazan 3 ola yaqulu. Kemudian di sini ada fi'il dan fa'il. Kemudian diikuti dengan karena ini qalu berarti diikuti kalimat berikutnya di saya nak budu ini adalah fi'il mudhari dengan adanya awalan na ya di sini. Terus kemudian ini adalah nahnu ya. Domir nahnu ini abada budu. Jadi domir wazan 3 ya. Di sini juga fi'il fa'il, ilaha sebetulnya jadi satu kesatuan ilahaka, yaitu apa namanya mudhof ilaih, ilahanya karena dia mansub ini menjadi maf'ul, jadi maf'ul bih ya. Kemudian ada wa atof di sini ilaha aba ika sebetulnya di satu kesatuan ini, yaitu atof ini ilahanya ini maktuf ke ilaha yang di atas ilahaka ya. Ini ilaha abaika ini adalah dua mudhof ilaih, ilaha sama abaka, kemudian abaka sama ka. Jadi dua kali mudhof ilaihnya juga sebagai maf'ul bih karena dia ada huruf atof ya yang memaktufkan ilaha tersebut. Kemudian ada Ibrahima, kalau saya ini Ibrahima ini dia sebagai badalkan sebagai ilaha abaka. Jadi itu membuktikan apa bapak abaika bapak-bapak kamu. Jadi bapak-bapak kamunya itu adalah Ibrahim. Kemudian dia ini mansub majrur ya karena dia sebetulnya kan ini apa namanya IGM
Jadi ini juga masih sebagai maf'ul bih. Kemudian dawa sebagai atof. Ismaila ini maktuf ke Ibrahim gitu ya. Ini sama-sama IGM. Dia apa? Mansub ya. Sama-sama kedudukannya maf'ul bih. Nah, ini mungkin komen sedikit ya, di 26 ini kok ditulisnya majrur ya Kang ya? Harusnya masuk ya. Di line 26 untuk Ibrahim Kenapa? di line ke-26 ini majrur ya ditulisnya ya. Karena Iya, badal majrur. itu kali. Oh, sebentar. Memang Itu majrur itu. Memang majrur ya, bukan Iya, nasab betul. dia ya. Bukan. Karena dia Abai, benar ya. abai. mudhof ilaih. Karena Mudhof ilaih. idofah itu, idofah. Ini, nah ke sini kan. Nah, dia majrur. Ya, ke situ. Oke, dia pengganti abaka ya. Terus Abaika, Ismaila, bukan jadi Ah. Ismaila ini harusnya sebetulnya juga majrur ya. Iya, ini harus majrur semua ini. ya. Tapi karena IGM, Kemudian, maaf, ini bukan nasab, tapi harusnya majrur. iya. Terus kemudian wa-nya ini adalah wa'atof, kemudian ke Ishaka sama ya posisinya dengan Ibrahim tadi ke abaka, kemudian ilahan. Nah, ilahan ini adalah juga sebagai badal ya, Tuhan gitu. Dia juga nasab, terus badal kepada ilaha. Terus kemudian ilaha wahidan, kalau saya mausuf sifat ya, mausuf sifat ini sama-sama nakiroh ya, sama-sama fathah gitu. Jadi Tuhan yang, jadi artinya adalah Tuhan yang Maha Esa gitu ya, ada yangnya. Jadi dia juga sebagai maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya di sini memang banyak sekali ya, karena dia maktuf. Mungkin itu aja. Bawahnya belum ya? Yang Udah sampai wahidan kan? Udah sampai wahidan. wanahnu. Nanti, Pak. Belum, ini satu session dulu. Jadi ini satu sesi sampai di sini, ini menarik. Menariknya lihat dari konstruksinya. Konstruksinya itu begini. Nah, ketika saudara lihat di sini, setelah qalu ada kalimat, ini kalimat sempurnanya semua. Tetapi fi'il fa'il yang ini memiliki maf'ul bih. Sampai di sini selesai. Tetapi maf'ul bih ini yang Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Nah, bapak-bapak kamu itu adalah sama dengan si Tuhan kamu itu. Berarti dia juga maf'ul bih. Tetapi maf'ul bih dari satu kesatuan. Jadi sampai di sini ini satu kesatuan. Nah, jadi kalau dalam bahasa itunya ini satu grup maf'ul bih dari fi'il fa'il yang itu. Tetapi Tuhan yang bapak-bapak kamu itu dijelaskan, yaitu bapak kamu itu dijelaskan. Jadi Tuhan yang ini ya Ibrahim, nah Tuhan bapak kamu itu dijelaskan. Bapaknya Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai di situ ada 3. Jadi yang ini sebetulnya bagian dari maf'ul bih yang ini. Maka saya kasih di sini dia adalah bagian daripada yang hijau, gitu. Selesai di situ ada lagi ilahan, tetapi ini mausuf. Ini adalah ke sini larinya, bukan ke yang bapak-bapak kamu. Untuk yang ini larinya ke Tuhan yang atas. Jadi ini maf'ul bih yang ikut bersama ini 1, ini 2. Jadi Tuhan kamu, Tuhan bapak-bapak kamu, Tuhan yang esa. Tetapi pas bagian bapak-bapak kamu dijelaskan, yaitu mu-nya itu siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak gitu. Jadi makanya di dalam terjemahannya mereka menjawab atau mereka berkata, kami akan menyembah Tuhan kamu, 1, Tuhan nenek moyangmu, kemudian Tuhan yang Maha Esa, 3. Tetapi khusus untuk Tuhan yang nenek moyangmu itu nenek moyang yang mana? Ibrahim, Ismail, Ishak. Nah, yang Ishak Ismail itu adalah ke nenek-nenek moyangmu itu. Jadi gambarnya menjadi seperti itu ya. Jadi artinya kalau kita lihat dari gambar ini menarik nih. Ini adalah keseluruhannya, tapi kemudian maf'ul bihnya ada 3, 1, 2. Walaupun ini adalah satu maf'ul bihnya, tapi ini artinya dia bertiga.
yaitu Tuhan kamu, Tuhan bapak-bapakmu, dan Tuhan yang Maha Esa. Itu penjelasannya adalah satu maf'ul bih. Begitu, satu maf'ul bih. Nah, satu maf'ul bih yang bertiga tadi, khusus yang kedua, diturunkan. Ada turunannya, ada gantungannya, ada muta'aliknya. Ada tambahannya, yaitu si nenek-nenek moyangmu itu tadi adalah si nenek moyang Ibrahim, nenek moyang Ismail, nenek moyang Ishak. Begitu. Jadi gambarnya ini harus menjorok sendiri ke dalam, menjorok sendiri adalah bagian menggantung ke Tuhan yang itu. Ilahan wahidannya bukan biru juga, Ustadz. Kan masuk maf'ul bih yang fi'il fa'il na'budu. Ilahan wahidan. Oke, ya. Ilahan wahidan itu bukan hanya Tuhan bapak-bapakmu. Oh, Tuhan kamu juga ya. kebagian dari wahidan. Jadi wahidan itu satu level. Saya ulangi, yang satu level dengan wahidan itu adalah Tuhan kamu, Tuhan nenek moyangmu, dan Tuhan yang Maha Esa. Itu satu level. Sedangkan yang Ismail, Ishak, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, ini adalah bagian dari nenek-nenek moyangmu, Tuhan nenek moyangmu, begitu. Jadi si Tuhan Maha Esa bukan masuk ke dalam nenek moyangmu, tapi masuk ke dalam satu level, satu neben dengan Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan yang Esa, begitu. Ibu Sumi? Tapi Iya. Pak, Oh, mau nanya iya. Pak, mau nanya. Ya, Kalau misalnya badal itu bukannya di posisi ini ya, bukan di posisi sebagai bukan tas ininya, tapi di sebelah kanan. Kalau badal itu sebelah kanan bukan? oh enggak, di badal itu di sini, badal kemana, maktub kemana itu di situ. Tapi tetap karena dia membadal ke maf'ul, ya dia pun jadi maf'ul, gitu. Jadi yang belakangnya tuh ngikut doang. Yang belakang ini itu cuma ngikut doang. Kalau saudara mau tulis ini, ditulis badal ke ilaha di sini ya. Tapi sebagai apa dia? Sebagai maf'ul. Jadi yang di sini ada Tapi maf'ul, badal ke ilahanya cukup di situ. Untuk penunjuk aja kemana itu, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan ini nih, mengakibatkan apa? Mengakibatkan garis-garis ini yang menarik. Nah ini Ya. menjadi begini, ya kan? Ini maf'ul bih 1, maf'ul bih 2, maf'ul bih 3. Nah, tapi itu dihubungkan dengan dan, jadi seolah-olah status dalam fi'il fa'il ini maf'ul bih, gitu. Nah, gitu. Satu maf'ul bihnya, bukan dua maf'ul bih. Bukan beda saya menjadikan terigu jadi roti. Kalau itu ada maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Gitu. Kalau ini enggak, maf'ul bihnya 1, tetapi dan banyakan maf'ul bihnya itu berbanyak-banyak, yaitu Tuhan kamu, Tuhan bapak-bapakmu, Tuhan yang Maha Esa. Yang bapak-bapakmu dijelaskan, gitu. Makanya ini kasih menjorok nih. Ini adalah maf'ul bihnya adalah karena dia ikut dengan maf'ul bih yang atas, begitu, yaitu makanya di sini nenek moyangmu siapa? Ibrahim, Ismail, dan Ishak adalah ke nenek moyangmu, sedangkan maf'ul bihnya sendiri Tuhanmu, Tuhan moyangmu, Tuhan yang Esa. Ini yang bertiga itu adalah satu maf'ul bih kepada aku menyembah, gitu. Soalnya saya mikirnya gini, kalau badal itu kan bagian dari nahwu ya. Iya, tetapi untuk menjelaskan, Kan oleh saya di sebelah kanan gitu loh, Pak Ustadz. oh Di iya, kolom kanan, di kolom yang sejajar dengan maf'ul bih gitu. iya boleh di kanan, tetapi tetap maf'ul bihnya harus ada. Oh, Maf'ul maf'ul bihnya bih iya karena badal kemana, gitu. Iya. Karena kalau dia berdiri sendiri, nggak jelas dia nasab itu sebagai apa dia. Gitu, sebagai badal kemana? Badal ke ilahun apa? Maf'ul bih. Oke, berarti dia juga sebagai maf'ul bih. Kalau itu Ismail sama Ishaknya nggak bisa Ustaz, disebut badal juga. Iya, ini karena gini, coba kita lihat bedanya. Kita lihat beda aja dari tulisannya, Pak. Kita lihat. Kita lihat mana iris. Mari kita lihat. Nah, kalau yang badal, tadi Teh Yanti bilang, kenapa itu disebut badal?
Karena ini adalah isim nasob. Iya. Gitu. Sekarang kalau yang ini adalah ini maaf nih majrur ya. Ini Iya. majrur. Kenapa majrur? Karena dia harus Adalah atau ke ini adalah ke abaika sini abai. Nah, matub aja ke sini, matub sama-sama ikut Iya. majrur, nebeng ikut majrur kan begitu. Nah, tidak bisa dia badal. Yang Ibrahimanya ini yang badal. Ismailnya langsung maktub aja gitu Ustaz ya. Nah, yang ini adalah maktub gitu. Kalau saya tadi nyebutnya badal semua itu Ibrahim. Ismail Ya Ishak. sama saya juga gitu. Kenapa? Artinya itu sebenarnya badal tapi juga berfungsi sebagai maklum gitu. Betul. Jadi disebut ya, tidak disebut badal lagi ya Ismail sama Ishak itu. Langsung menjadi maktub gitu aja. Iya, maktub. Karena ini sama bentuknya, sama Saya tadi menganggapnya itu derajatnya sama Ustaz, antara Ibrahim, Ismail, Ishak itu. Iya, Jadi sama. dia maktubnya kepada apa namanya Tuhanmu itu Oke, ke atas. kalau Pak Harir mau membuat dia badal ini ya, Iya. badalnya bukan ke Ibrahim, badalnya seperti dia ke Ya, ke Abai. Abah. Itu boleh. Baika ya. Oh ya, itu boleh Ustaz. Boleh Pak Jabir disebut ini badal pada seperti yang atas copy paste bisa Iya, bisa. betul. Ya, saya mikirnya gitu. Boleh mutalik ke satu ini boleh, tetapi kalau mau Anda pakai maktubnya ke yang atasnya. Iya, Karena Bukan iya. badal antara mereka ya, Pak ya? Bukan. Bukan ya. Jadi Abaika ya. jadi kalau Allah itu pohon, Ke Abai. belakangnya boleh Ibrahim Ismail satu-satu itu boleh. Boleh juga kemudian dijelaskan ada penjelasan dari yang si Aba bapak-bapaknya punya 3 gitu. Ada Ibrahim, mana Iya. Ibrahimnya di copy paste oleh Ishak Ismail boleh. Silakan. Iya. Asal ininya jangan kemudian tapi ke Ibrahim itu nggak boleh. Abadanya ke Aba. Abai. Ya. Iya, tapi tidak ke Ibrahim. Gitu. Pak Ustadz, itu kan yang badal ke abaa warnanya sama. Maksud saya ilaha wahidan ini kan badalnya ke ilaha, warnanya Iya. dibiruin, enggak dijadi biru karena dia badal ilaha yang atas itu. Oh iya boleh. Sorry. Oke, yang ini ya. Iya. Oh oke, sebentar. Mana ya? Sebentar. Yang ini kok hilang. Ini sebentar. Ini Iya. supaya tidak ini warnanya Confused. mana sih? Ke sini kan? Gitu Biru kan tak? maksudnya? Biru. Iya, Biru. betul. Biru tak? Kan ke ilaha yang atas, bukan biru, Pak. Kenapa? Bukan biru. Nah, Maful ini Ya, ke yang biru maksudnya. Nah, makanya begini. Saya tadi kenapa saya kasih merah? Pertanyaannya kan gini ceritanya nih. Nah, si biru ini ada maf'ul bih gitu dalam pemikiran saya. Nah, ini kan maf'ul bih, ini selesai sudah kalimat nih. Tetapi di copy dengan si maktub dari si hijau gitu, dari si merah gitu maksudnya. Makanya di sini ada 3. Menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan moyangmu, dan menyembah Tuhan yang esa. Selesai kan? Baru di bawahnya tadi saya perdetil lagi si moyangmu itu punya 3 Tuhan ke sini. Makanya ini karena dia itu apa namanya sama, maka dikasih hijau begitu lepas. Pertanyaan Ibu, kenapa tidak ini dan ini semua biru saja? Boleh. Karena ini adalah satu kalimat, lihat di kanannya. Tetapi saya sengaja membuat warna berbeda untuk menjelaskan ini ada dari 3, gitu loh maksud saya. Iya. Dari 3. Yang menyatakan bahwa ini satu, sudah saya buat, yaitu ini. Dibuat satu. Gitu, maksud sebagai maf'ul bih, satu kesatuan semua. Gitu. Tadinya begitu. Kalau Ibu mau sekarang biru semua, Pak, ini. Nah, boleh sekali ini biru, maka bawahnya ini pun jadi biru, begitu. Boleh, Bu Sumiati? Ya, good. Pak tanya, Pak. Silakan. Pak, apa tidak ditambahkan karena ada di sana kolu, jadi
perkataan yang ada di bawah itu jadi maf'ul qaul gitu Pak. Maf'ul qaul. Jadi tambah Oke, boleh. Jadi begini, kata Pak Fauji, saya sih adopt aja semua. Kata Pak Fauji nih begini, kata Pak Fauji. Yang tidak ngerti pertanyaan Pak Fauji, saya jawab. Kalau saya sih, pertanyaan nggak ngerti itu pun bisa jawab juga, tenang aja. Tidak bisa diduga Pak pertanyaannya. Jadi begini, kata Pak Fauji. Ini Pak, buat garis lagi gitu aja. Ini buat garis lagi, gitu ya. Ini harusnya sampai di sini birunya, gitu. Terus kemudian ini sampai bawah itu mewakili sebagai maf'ul bihnya atau maf'ul kaul atau maf'ul bih, terserah lah. ini Mau na'budu aja Pak. Nah, ini menjadi ke situ. Oke, Dari sekarang koruptor. kalau mau ya begini. Mana? Bingung kan, kenapa main. Bentar. Aduh. Ini untuk apa namanya? Nah, gini kata Pak. Gitu. Set katanya gini ya. Ini digabung kata Pak. Bentar. Sorry. Turun. Mantap Excel nih Pak. Apa sebentar. Nah, gini. Oke, ini digabung, gitu ya. Set. Oh, yang ini katanya nggak boleh. Ini ke bawah nih, seret, gitu. Ke bawah ya. Nah, tadi kalau itu ke bawah, jadinya apa? Saya kasih warna lain saja, biar jelas Ibu Sumi. Ya, Bu Sumi, saya ganti ya Bu Sumi, saya kasih. Nah, gini. Nih. Nah, ini dengan ini, tapi ini nanti dikasih maf'ul kaul atau maf'ul bih sama aja, ya. Maf'ul bihnya dari kola atau maf'ul kaul, dan ini ditegakkan. Begitu. Jadi gambarnya menjadi begini. Nah, sorry. Kalian tambahin Ah, Pak, maf'ul qaulnya dari na'budu Pak. Ini na'budu. Enak ah, tuh. betul, ini dari sini. Nih, Dari kuningnya na'budu. dari sini. Nah, Iya, budu. iya, Nah, betul. ini kemudian ini adalah maf'ul bih di sini. Oke, bagus. Gitu. Jadi lebih clear, tetapi ini harus dikasih warna, kata Ibu Sumi, dikasih warnanya kalau bisa biru, Pak. Kasihlah biru di sini. Gitu. Di biru. Banyak pertimbangan ya Pak ya. Pilih itu semua, gitu. Warna-warni. Malah saya kalau begitu berarti si maf'ul bihnya ini nggak boleh ikut ke itu sendiri. Dia adalah bagian dari kan gitu si hijau gitu Bu Sumia. Iya, betul. Ah, Ya, betul. jadi sekarang kalau gitu indah nih katanya. Kenapa? Kenapa kok jadi indah? Karena sekarang sudah jadi jelas siapa bagian siapa, ini bagiannya siapa, walaupun ini beda warna tapi sudah di cover, sedangkan si merah, Yang si biru, hijau, si ya. biru. Ya. Nah, gitu. Ya. Gitu ya. Jadi Pak Sumiati sama Pak Fauji sudah tersalurkan keinginan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Gitu. Mangga, silahkan. Ya, Pak Musrif, ya, punten. ya. Kalau menurut saya ya Pak ya, karena ini di dalam konteks terjemahannya ya, bahwa ini kan ceritanya itu kan ketika Nabi Yakub itu mau mewasiatkan sebelum meninggalnya itu ya, dia bertanya kepada anak-anaknya kan, apa yang akan kamu sekalian sembah nih setelah aku pergi, begitu kan? Nah kemudian Nabi Ibrahimnya menjawab. Anak-anaknya menjawab itu karena tadi Nabi Ibrahim bertanya kepada anak-anaknya, nanti setelah aku meninggal siapa yang akan kalian sembahkan gitu ya konteksnya. Kemudian mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Jadi Tuhan kamu, Tuhan Ibrahim dan Tuhan nenek moyangnya Ibrahim. Yaitu, nah jadi semuanya itu yaitu Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu bukan masuk ke maf'ul ketiga, dia itu jadi badal dari Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu gitu. Ya itu kan biru warnanya Bu Lisma. Kan jadi maksudnya
bukan maf'ul bih yang ketiga gitu. Jadi tidak ada maf'ul bih ketiga. Jadi yang kalian sembah itu bukan Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan yang Maha Esa, bukan begitu. Tapi konteksnya yang disembah itu adalah Tuhanmu. Kemudian Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan nenek moyang itu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak ya gitu. Nah, yaitu si Tuhanmu Kan dan ada Tuhan atau Bu. nenek moyangnya itu yaitu Tuhan yang Maha Esa, karena kan mereka itu sama Tuhannya itu Jadi agamanya satu agama tauhid semua gitu. tetap satu Tuhan ya, tidak jadi dua Mm-mm. Tuhan jadinya ya. Ya, jadi tidak disekat gitu. Ini menyembahnya Tuhan Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, kemudian Tuhan yang Maha Esa, enggak. Ya. Tetapi Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu, nah di Tuhan keduanya itu sama, menunjuknya kepada Allah gitu. Sekarang di dalam gambarnya gimana? Udah masuk yang warna biru Bu Lisma, yang biru itu kan. Kena di warna biru. Tadi Pemahaman sih bertahap. nggak, maksudnya tadi tergelitik, saya nggak melihat gambar ya, tapi tadi tergelitik ke ada 3, yaitu katanya aku menyembah Tuhanmu, kemudian aku menyembah Tuhan nenek moyangmu, kemudian aku menyembah Tuhan yang Maha Esa, begitu. Ya, Konteksnya kalau itu nanti gini, lihat di sebelah kanan, kata ya itu tuh sebetulnya kan tidak ada. Nah, itu diperoleh setelah nanti kita memiliki asbabun nuzul. iya. Maka ya itunya itu lihat di kanan, lihat posisinya. Sebentar. Jadi gini caranya ya. Ini kan kita hanya berbicara dari kata teuing naon, pokoknya ada kata bertumpuk aja gitu ya. Asalnya kan begitu. Terus diikat-ikat kita katanya tuh diikat-ikat, setelah diikat ketemu oh ini fiil, fa'il, maf'ul dan sebagainya, gitu kan? Setelah ini jadi diikat-ikat, ini ikat kemana, jadilah kalimat. Kalimatnya semua ini yang tanpa kurung dulu. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, itu aslinya. Tapi ketika untuk membuat kalimat ini konteks dengan kalimat lain sebelum ini, dan juga dengan asbabun nuzul, maka diselipkan di sini yang namanya yaitu. Nah, gitu kan? Yaitunya itu diselipkan. Kapan yaitu diselipkan? Ketika saudara sudah mengenal cerita secara keseluruhan dan sudah mengenal asbabun nuzulnya, baru muncul yaitunya. Tapi kalau di sini mah nggak bisa, susah kita. Kalau dengan gambar seperti ini mau menunjukkan ada Tuhan kamu, ada Tuhan bapak-bapakmu, ada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa ini bagian dari aku menyembah Tuhan yang Maha Esa, betul kan? Ya, Tuhan. Aku menyembah Tuhan kamu, betul kan? Iya. Aku menyembah Tuhan bapak-bapakmu, betul kan? Iya. Jadi gambar sampai di sini udah betul. Cuma waktu kita mau membahas tentang arti yang baiknya, maka diselapkan yaitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi ke dalam konteks ini bukan berarti saya akan ada trinitas. Tuhan kamu, Tuhan bapak-bapakmu, dan Tuhan Maha Esa itu 3 benda yang berbeda. Tidak. Dalam kalimat ada 3 yang dimension. Dimension itu apa? Dimensi, beberapa dimensi. Disebutkan. Gitu ya, persahal. Jadi Pak Musrif mungkin yang Bunda Lisma agak bingung itu karena badalnya ke atas ke Tuhan kamu, Tuhan kami. Kalau sekiranya badalnya ke bawah, ilaha abaika, nah memang ke situ harusnya Pak Musrif. Ilaha Tuhan abaika. Itu malah jadi salah, Pak. Cuman Ibrahim doang. Malah salah kalau dia badalnya. Misalnya gini, Bapak kan sekarang badal ke sini, sebentar. Jadi misalnya sukanya sekarang badalnya tuh kayak yang paling dekat ke sini. Ini dia kata dia masuk ke situ. Kalau saya ini langsung ke sini kan boleh. Oh gitu. Ya. Oke Pak. Sudah Oke. Sudah Oke. Kok ini tidak mau hilang ya? Ini kenapa ya?
ininya. Hmm, ini tanda tanda ininya kok nggak mau hilang ya, hitamnya. Ya nggak apa-apa lah. Apa? Oke. Kita cari copy paste. Oke. Sip, yang 33, 37. Ya, saya Pak. Oh, mangga, Bu. Ya, wa dan ini huruf atop, tapi nanti bisa disebut juga hal karena nanti kalau dilihat konteksnya dia menerangkan kalimat setelah sebelumnya. Kemudian nahnu ini artinya kami, ini domir munfasil rofa. Nah, di sini ada domir di awal kalimat ya, yang mabni ini mabni ya. Di awal kalimat itu menempati mubtada dan nahnu ini menempati yang rofaknya. Kemudian la kepada huruf jar, hu majrur. Lahu ini jar majrur. Ini sebagai keterangan atau bisa juga disebut hal ya, ini keterangan. Kemudian muslimuna orang-orang yang berserah diri ini adalah isim fa'il. Ketika ini una ya, berarti dia rofa, dia menempati sebagai khobar dari nahnu. Oke, ini menarik nih ya Pak, Bu. Coba kita lihat. Ini kalimat sempurna nih, Ya, nahnu. kalimat sempurna. Ya, Nahnu, mubtada khobar. ya mubtada, muslim, muna, khobar, kemudian ada Keterangan. halnya ya, kepadanya ya. Ini sudah kalimat sempurna. Kemudian ini ada waw atop. Nah, waw atop itu apabila diikuti dengan kalimat sempurna, bisa juga sebagai hal. Aliyah. Di sini ada kontaknya. Nah, ketika kita sebut hal, kita cek dulu dalam kalimat. Hal itu selalu, karena itu adalah hal itu harus selalu dicek di kalimatnya. Apakah kalimatnya bisa menjadi penjelas dari yang di atas? Dan kepadanya kami berserah diri, dan kepadanya kami berserah diri itu adalah ini menjadi hal kepada semua yang sudah kalimat sempurna yang di atas. Gitu. Jadi ini bagian daripada kalau tadi ada Pak Pauji tadi ya. Pak Pauji meminta ini bisa sampai di bawah. Jadi halnya yang ini, aduh maaf. Nah, ini halnya sebentar salah lagi. Sebentar nih dengan gambar-gambar ini jadi harus benar juga. Sebentar. Ini kok nggak mau. Sebentar. Sudah hilang. Ini nih apa tadi? Nah ini nih. Maaf tadi ini keburu diginiin lagi sebentar, sebentar. Nah ini tetap sampai di sini tapi gitu. Nah begitu. Nah begitu. Nah begitu. Sorry. Nah begitu. Nah ini sampai di situ ya. Tetapi yang inilah yang hal. Yang ini yang hal. Sedangkan yang ini adalah bagian dari si kuning tadi. Yang masih dari atas. Oh iya. Punya Pak Pauji. Nah, gitu ya. Jadi halnya itu adalah terhadap waw ini. Tetapi hal yang ini itu adalah terhadap si cerita kul itu. Nah, jadi mana tadi kul? Nah, di sini. Jadi mereka berkata atau mereka menjawab, kami akan menyebab jawabannya itu atau perkataannya itu apa? Perkataannya itu menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan kepada nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, ya, yaitu Tuhan yang Esa, itu dan kepadanya kami berserah diri, itu satu kesatuan dalam kalimat kaul. Maf'ul kaul. Jadi artinya kuningnya sampai ke bawah, begitu kira-kira. Itu Lisma ya? Ya. Halnya adalah Halnya itu ya. Kalau hal yang ini yang lahu itu hal di dalam mubtada khobar ini ada halnya. Iya, Nah, nanti betul. kalau hal yang berbentuk kalimat ini adalah menerangkan tentang kalimat sebelumnya gitu. Iya, betul. Nah, malah ini kalau bisa jangan pakai biru sebentar. Ini warna yang lain ya, biar ini supaya saya bisa ngasih biru yang ini. Ini itu adalah itu hal kepada itu. Tuh.
yang atasnya kepada si biru yang ini. Nah, gitu. Jadi di sini ada fiil fa'il maf'ul bih dan hal begitu. Untuk yang di dalam kalimat makulnya itu. Oke, pokoknya ini rame ini, tapi ya tulisannya Ustadz, saya bertanya Pak Ustadz. silakan. Jadi itu kan udah benar itu, udah mantap ya. Jadi saya menambahkan boleh nggak nih? Nah, nulahu muslim itu adalah hal dari na'budu gitu. Sebentar. Saya buang-buang dulu ini. Biar nge-save-nya tidak ada tulisan nanti pas saya save. Sebentar. Nih, banyak sekali nih. Lengkap nih. Sebentar. Nah, tuh. Sebentar. Terlalu banyak. Susah ya. Ya nantilah. Gimana Pak? Ulangi. Jadi saya hanya menambahkan kalau boleh bahwa nahnu lahu muslimun itu sebagai hal dari na'budu. Bukan dari kolu. Bukan dari kolu. Dari kolu. Bukan Dari kolu, Pak. dari kolu. Dari atas, Pak, dari atas. Kalau dari kolu itu kan maf'ul qaul, maf'ul bih. Itu maf'ul bih. Tapi kalau halnya bukan dari kolu, dari na'budu gitu. Kalau dari konteksnya sih dari kolu. Kalau dari kolu na'budu lahu muslimun. Enggak Itu ini. mesti sempurna dulu Pak Fauzi. Sebentar. Kalimatnya mesti sempurna dulu. Bentar nih, saya sambungkan dulu. Nah, ini nyambungnya ke sini nih Pak Fauzi. Nih, saya kasih biru ya. Itu udah beda warna tuh yang Iya, sekarang saya kasih warna yang lain. Nah, gitu. Sebentar. Ini ke atas ya. Tuh. Nah, gini nih Pak Fauzi. Lihat nih, si biru ya, fiil, fa'il, maf'ul, ada hal gitu di bawahnya. Jadi maunya disamakan maf'ul, kemudian ada maf'ul si hijau, ada maf'ul merah, kemudian ada hal begitu untuk si biru yang ini ya. Nah, sedangkan secara keseluruhan itu sampai di bawah ikut juga dia. Jadi makanya ketika dibuat nanti apostrof tuh ini nih, kami itu pakai apa namanya? Tanda apa? Tanda petik. Tanda petik, kami menjawab, kami akan menyebat Tuhanmu kemana memori dan semuanya. Itu sampai Tuhan Yang Maha Esa belum boleh selesai. Dan kepadanya kami berserah diri. Selesai itu. Artinya satu kalimat ini adalah bagian dari kata mereka menjawab, yaitu dari kolu begitu. Gitu Pak Fauzi ya. Ya Pak, jadi saya tambahkan bahwa kan di sini ada wa nahnu lahu muslimun. Wa-nya ini adalah wa haliyah. Ya. Wa yang membentuk hal gitu kan. Ya. Jadi halnya itu ada hal khobar kan setelah di bawahnya kan. Jadi hal dari wa haliyah ini adalah nahnu lahu muslimun. Halnya kepada apa gitu? Halnya kepada cerita ini nih. Pada kolunya Pak. Iya. Pada kolu. Bukan kepada na'budu. Benar Pak Fauzi menurut saya. Itu Benar yang Pak na'budu itu Fauzi. betul. Ya. Dari na'budu. Iya, dari na'budu. Iya, betul na'budu. Bagian daripada maf'ul qaul gitu maksudnya. Bagian dari maf'ul qaul betul ya. Ya tadi jawabannya Ibu Lisma itu bagian dari maf'ul qaulnya itu gitu ya. Makanya ini lihat si maksudnya itu dari halnya itu adalah bagian dari maf'ul qaul karena ini tertutup semua bagian sampai di sini sampai di bawah. Oke, soal warna-warni ini berat ini. Silakan, satu lagi nih, 134 terakhir. Tadi pertama, sekarang terakhir. Cuma 2. Oke, silakan siapa yang mau 1 sampai 4. Saya belum istirahat ini tadi jam 8:59 baru selesai grup. Jadi nambahnya 1 jam setengah, 1 jam dari 2 jam setengah menjadi 3 jam setengah tadi grup yang pagi.
Iya, tadi Baik salah Pak, supaya soalnya. cepat Pak, saya yang 1 sampai 4 ya Pak ya. Ya, Jadi surat Al-Baqarah ayat 134. Dimulai dari tilka. Tilka artinya itu isim isyarah, mabni fathah, dan fi mahali rofah. Dia sebagai mubtada. Ummatun artinya adalah umat, merupakan isim nakiroh yang marfu, dia sebagai khobar. Kemudian qad itu adalah huruf taukid. Qad ya, huruf taukid. Kemudian qad kholat artinya yang telah berlalu. Kholatnya itu adalah fiil madi berdomir mustatir hiya wazan 3. Dan qad kholat ini merupakan sifat dari ummatun. Dan di kolom nahwu untuk kholat ini ada fiil dan fa'il. Begitu Pak. oke. Ini fi'il fa'il, tetapi qad kholatnya sendiri adalah mensifati dari ummatun. Nah, kenapa dia kita jadi sifat? Karena ini adalah nakiroh ya. Kalau Nakiroh, ya. setelah nakiroh itu ketika ada jumlah maka boleh dia menjadi sifat. Begitu. Oke. Itulah umat yang telah lalu. Begitu. Makanya akhirnya pakai yang kan. Iya. Sifati umat yang lalu. Itulah umat mubtada khobar ya. Itulah umat yang telah lalu. Bagaimana dengan 5 sampai 13? Pak Ariel, Ibu Yanti, Ibu Anita. Baik, Ustaz, ya. Ariel, silakan Pak Ariel. Lah, ini adalah huruf jar, jadi laha jar majrur, jadi menjadi khobar muqaddam karena ininya mubtada'nya adalah ma, yaitu isim mausul. Khobar muqaddam dan mubtada' muakhar. Kasabat adalah fi'il fa'il yang di dalamnya terdapat dhamir ya. Ada 4 ya. Kasabat ya. Wa kemudian atof sama dengan di atas lakum juga jar majrur merupakan khobar muqaddam, sama ma juga isim mausul menjadi mubtada muakhar. Kasabatum adalah fi'il fa'il dari dhamir antum. Oke, sip. Jadi ini ada silah terhadap mausul, jangan lupa ya. Jadi mubtada khobar itu sudah selesai sampai di sini. Cuma karena apa yang itu adalah mausul atau sebuah pengganti yang masih terbuka, harus dijawab atau harus dijelaskan. Penjelasannya ada di silah. Silahnya telah dia usahakan. Nah, silahnya koneknya adalah ke si mubtada khobar. Sehingga fi'il fa'il ini satu kalimat tapi lebih pendek posisinya ya daripada mubtada muakhar, di mana nih kalimatnya seperti itu tapi ini kalimat yang nempel ke mubtada muakhornya gitu ya. Ini juga sama. Termasuk mubtada muakhar juga berarti. Iya, mubtada muakhar. Ya. Nah, apa yang telah diusahakan gitu ya. Tetapi harus menuliskan fi'il fa'il di situ sehingga saya kasih di kanannya. Nah, sekarang saya ganti lagi. Aduh, salah lagi metodenya. Jadi metodenya diganti nih. Metode gambarnya diganti sekarang. Jadi begini lagi. Jadi ini adalah kalimat lain. Ke atas ya. Kenapa dia? Maksud silahnya jadi satu soalnya. Benar. Nah, inilah justru yang kuning ya. Iya. Harusnya itu yang kuning, sedangkan ini boleh warna yang lain kan gitu. Ya, Supaya hati nggak. Nah, gitu. Sekarang diganti malah jadi yang hijaunya yang ini yang lain. Oke. Jelas itu Ustaz. Ya, jelas. Sekarang jelas ya? Ya. Oke. Bertanya Pak Ustaz. Itu kayaknya wazan 2 ya, bukan wazan 4. Oh, yang mana, Bu? Kasabat. Oke. Kasabat yaksibu. Sebentar, cek ya. Kasaba yaksibu. Yaksibu wazan 2, Pak. Kalau kasaba yaksibu ya wazan 4. Enggak. Kasaba.
Kalau yang Wazan dua. Kasabah. Kalau Oh, kasibah kasibah. baru Oh, Kasibah yang Yang sibu sibu baru. tempat baru. ya ampun. Profesor oke, sebentar. udah panas. Jadi Udah ini dari adalah pagi. dua. Dua. Ya, ini Apa? dua. Kalau yang atas dua, yang bawah dua juga. Siap. Pak Ustadz. Pak Musrif, boleh ini Pak Musrif Ya, mengenai kasabtum ya, itu kan silah ya Pak Musrif ya. ya silakan. Kalau saya itu maktuf dulu ke kasabat. Nah, kasabat itu berupa silah mausul. Baru dia menjadi silah. Oke. Baik. Saya sih berpikir kalau mau maktub, si atopnya itu mau maktub, ya. Maktubnya itu satu kalimat. Iya. Ini adalah maktub ke kalimat ini. Nah, ini lebih maktubnya maktub kalimat ini. Sama ini. Bentuknya sama, tulisannya laha makasabat, lakum makasabtum. Itu malah atopnya itu, makanya saya tidak mau pakai maktub. Saya lagi cari apa kalanya yang dimaktubkan. Kum dengan sa-nya dimaktubkan, mahnya dengan. Malah Pak Aruf yang kasabat dengan kasabat Sabtum. dengan kasabtumnya, dengan Ya. kasabat yang dimaktubkan. Kalau saya semuanya Semuanya. adalah maktub ke semuanya gitu. Apa senada warnanya ya. kuning Tapi aja. susah saya nggak punya Kodamnya nggak juga punya kuning. cara nulisnya gitu loh Pak. Maktuf. Kenapa? Nggak punya cara nulisnya kalau kalimat kepada kalimat. Mungkin kalau gini gimana cara nulisnya, Pak? Jadi yang khabar muqaddam kedua itu dan mubtada muakhar itu warnanya sama dengan khabar muqaddam yang pertama tadi sehingga kelihatan bahwa dia maktuf. Oh gitu. Warnanya sama-sama kuning. Jadi Nah, satu nada. jadi dia maktuf ke atas. Ini loh. Kalau wanita itu harus sarimbit katanya. Iya. Harus sarimbit loh Pak. Hati-hati loh. Nah, itu kan kelihatan kalau dia itu. Jadi buahnya mengatofkan. Malah di sini dikasih ini adalah maktub gitu ya, Iya. maktub ya, dan seterusnya boleh lah, silakan lah. Harus sarimbitnya kalau wanita gitu deh. Oke, ini yang ini Nah, dapat, coba Is. silakan. Ya. Wah, itu adalah atof ya, huruf ke-13 dan la itu adalah an-nafi menidakkan ya, huruf nafi tidak. Terus aluna itu adalah fiil mudhari dengan domir antum, ini tuh merupakan sa'ala ya, jadi tapi dia menjadi ini ya ini majhul, jadi betul. dia wazan 1 sebetulnya ya, ini majhul wazan 1, kemudian diteruskan dengan amma itu adalah gabungan dua huruf an dan ma, yaitu an bijarin ya, ma itu adalah mausul gitu ya, kemudian kanu oh ya tadi lupa yang tus aluna itu ada fiil dan naibul fa'il di situ. Itu ininya antum, kemudian diikutin dengan kanu, kan itu jadi merupakan mubtada dengan itunya apa hum, dengan ya isim kananya hum gitu ya. Kemudian khobarnya adalah ya'maluna berupa fiil mudhari yaitu dengan domir hum juga, ini wazan 4. Jadi ini merupakan fiil pertamanya fiil jumlah fi'liyah, kemudian diikuti dengan jumlah ismiyah. Oke, jumlah ismiyahnya ini sebagai silah Oh iya, sebagai silah ya. dari mausul di halnya itu. Amma maknya itu adalah ke itu. Jadi gambarnya menjadi seperti ini ya. Ya, jadi Pak Ibnu ambil hal, tetapi halnya punya silah di bawahnya gitu. Untuk makna Ibu Lisma masih ada nggak ya? Tuh, Bu, bisa tanya Pak Musrif, Silakan. garis ke-20, baris ke-20, itu Ya. kan fi'il mudhari ya. Iya. Tapi mengapa artinya menjadi telah ya? Ulangi.
Oh iya. Dari 20 Ah, ya'maluna itu kan fi'il mudhari'. ya. Mengapa diartikan menjadi telah bukan akan atau sedang? Karena dia mengacu ke kanu itu ya, ke kanu itu ya, kanu itu Oh, ini. Oh, ya, 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 ya. Maksudnya Pak, ini kenapa mereka telah kerjakan gitu ya. Nggak usah Ya. pakai telah di sini, ya lamu, ya sudah dia mereka kerjakan. Tapi nanti, karena di sini ada cerita tidak akan, karena akan. Ditanya tentang apa yang telahnya itu harusnya adalah dalam kurung. Apa yang mereka kerjakan. Karena apa? Karena cerita dari di atasnya kamu tidak akan ditanya, belum terjadi gitu. Jadi ini adalah tambahan sebetulnya, tapi tidak bagian dari yang lama. Betul Pak eh, Ya, oke. Tolingul, bahwa di sini tidak boleh ada telah karena ini adalah yang lama. mudhari. Yang lama nggak boleh ada telah di situ. Mereka kerjakan itu aja betul ya. Tapi bahwa kalau nanti di sini ada telah, itu tambahan dari interpretasi kalimat yang lain gitu kira-kira. Jadi harusnya pakai dalam kurung di bagian kanan atas. Di bagian kanan pakai dalam kurung, di sini harus dibuang. Bentar, saya ganti dulu ya Pak Telingo ya. Bentar, saya erase dulu. Oke, jadi Telingo minta ini jangan ada telah di sini karena itu adalah fi'il mudhari. Tapi di sini kalaupun ada telah adalah interpretasi. Dalam Jadi kurung. konteks kalimat harus pakai dalam kurung. Begitu. Terima Kalau kasih kita Pak. melihatnya seperti ini gimana, Pak? Ya. Kalau kita kan taunya kanu itu kan juga sebetulnya fi'il madi ya, kanu dengan fi'il fa'il, fa'ilnya mereka gitu ya. Terus kemudian kan ini menjadi maf'ulnya kan sebetulnya dari kanu itu. Ya malu. Nah, jadi karena ini menceritakan tentang keadaannya yang lampau kanu itu karena fi'il madi, bisa nggak seperti itu sebagai apa? Sebagai argumen kita gitu. Ya, boleh. Ya, tapi telahnya boleh Ibu tulis di sini adalah Ya, betul, mereka telahnya telah. di sana. Kalaupun mau tidak di sana. Kamu Adalah telah, atau kamu mereka telah, telah, mereka telahnya itu kalau mau itu ada di sini di kamu kanan, telah. tapi tidak dia. Kalau di yang malu tidak boleh ada telahnya. Gitu. Telahnya itu boleh adanya di kanan, kalaupun mau gitu ya. Kamu telah. Tetapi menurut Setelah. saya lebih mudah itu telahnya itu sebetulnya adalah karena dari kanan itu tidak harus muncul karena ini sudah jadi mubtada khobar. Kalau mubtada khobar itu langsung saja mereka kerjakan gitu aja. Kalau Mereka, menurut saya kalau sudah jadi ismiyah nggak kenal waktu lagi, Pak. iya nggak ada Kan waktu. sudah nggak Jadi ada waktu lagi gitu. betul. Jadi mereka kerjakan aja. Itu dari terjemahnya. Tapi kemudian nanti di arti baru boleh ditambahkan telah. Gitu. Terima kasih Pak Tolingo. Ibu Pak, Ria, Tanya, Ibu Ria dulu. Bu Ria? ya, kalau menurut saya itu justru tidak bisa diartikan telah juga yang pengertian penjelasan tambahan dalam kurung itu. Karena ini kan ya maluna ini mungkin kita bisa tanya dobirnya tuh siapa gitu, atau pelakunya siapa ya maluna ini. Mereka. Bisa jadi, Mereka. ya mereka ini kan bisa jadi kita tidak membahas atau tidak berasosiasi orang-orang yang telah lalu gitu. Yang diceritakan dengan ya maluna ini bisa jadi adalah siapapun juga pada masa yang akan datang gitu. Jadi bukan membahas tentang apa yang sudah terjadi, tapi bisa jadi ya maluna ini juga membahas tentang masa mendatang juga. Pelakunya adalah belum terdefinisi dengan jelas gitu. Oh, boleh. Boleh Pak Edi. Jadi ketika ada orang kafir tahun depan melakukan sebuah kegiatan besar, maka kita tidak akan ditanya tentang tahun depan itu, gitu kan kira-kira? Iya. Ya. Boleh, idenya boleh. Tetapi ada tetapi dalam konteks kalimat ini dicek dari atasnya bahwa ini akan menjelaskan bahwa kamu tidak akan ditanya itu nanti tuh ditanya tuh nanti di akhir. Iya, betul. Kalau mereka kerjakan di dunia, itu kontraknya ke depan, gitu. Nanti di akhirat kalian tidak akan ditanya apa yang telah dikerjakan di dunia, kalau gitu lebih detailnya.
Kira-kira begitu. Kalau menurut saya boleh saja yang di kanan itu ada telah, karena ini lagi investigasi ceritanya, investigasi pada waktu lalu gitu kira-kira. Dengan ada kata yang di atas tadi apa namanya apa tas aluna, ditanya, ini kan lagi investigasi di akhirat. Yang masa lampunya kan ada di dunia, jadi bisa ditafsirkan telah menurut saya oke saya di kanan. Ya, Yang di boleh. Silakan. Ya, Mohon mesti kita pahami mohon juga izin, Pak. kembali. Mohon Ya, izin ada kalau menurut tafsir saya kita dari harus memahami juga Quran ini kan sebenarnya diperuntukkan sebagai petunjuk kita hidup di dunia. Ya, akhirat kan mendatang. Jadi ya ini berlaku pada waktu yang masa lalu untuk penjelasan masa lalu. Juga peringatan bagaimana kita berbuat atau bersikap pada saat waktu mendatang gitu. Iya, nggak Jadi apa-apa. prinsip fi'il mudhari di sini tetap tidak bisa diubah-ubah gitu. Iya, betul. Jadi ini tidak ada telah, karena gini, kalau lihat, kamu tidak akan itu kapan sih? Nanti di akhirat. Ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan di mana? Di dunia. Gitu kira-kira bahasa jelasnya. Ya. Nah, jadi bolehlah di situ ada yang diselipkan telah. Kalaupun tidak pakai telah, apakah saudara bisa mengerti? Tetap mengerti. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Boleh. Gitu. Salahnya tidak ada. Tapi ngerti bahwa apa yang terjadi ini, cerita ini, menceritakan nanti loh di akhirat. Seperti Pak Tolimul katakan tadi, kamu tidak akan ditanya. Kamu tidak akan ditanya bahwa ada orang-orang yang memperbaiki angka. Apa Pak? Quickon. Gitu. Gitu. Kamu tidak akan ditanya apa yang mereka kerjakan gitu. Tapi nanti kalau sekarang ditanya, kita hidup gitu kalau sekarang. Tapi kalau nanti tidak akan ditanya yang mereka kerjakan merusak angka gitu kira-kira. Yang ditanya mereka, Ustaz. Nah, makanya ditanya bukan kita gitu loh. Bukan kita yang ditanya, mereka, Ustaz. Mereka. Mana tadi Ibu Risma? Udah nggak ada Ibu Rismanya. Oke, siapa? Pak Farid atau Pak Tolimul? Mau dari 133 sampai 134 ininya belum dibahas ini apa tafsirnya? Apakah baik Pak. Sedikit Silakan. dari tafsir yang saya baca ini, memang ayat 133 sampai 135 itu nanti ada hubungannya gitu ya. Kemudian dari tafsir yang saya baca dari Pak Ustadz Quraish Shihab, bunyinya sebagai berikut. Ayat ini juga memberi isyarat. Ya. Jadi sebenarnya seperti Pak Tirta Lingul sampaikan tadi, ayat ini juga memberi isyarat bahwa garis keturunan yang menghubungkan orang Yahudi sampai kepada Yakub dan Ibrahim tidak akan berguna buat mereka. Ini karena amal perbuatan mereka tidak sesuai dengan amal perbuatan nabi-nabi itu. Dan masing-masing akan diberi balasan berdasarkan amal, bukan berdasarkan garis keturunan. Ya, itu dari 133, 134. Ya, betul. Jadi tidak dihubungkan dengan 135 karena nanti 135 berbeda lagi maknanya dengan 136. Ya. Ya, karena apa nih? Rupanya di 135 itu orang-orang Yahudi dan Nasara sebenarnya sudah selesai dialognya itu sampai ayat 134, tapi mereka nambah lagi. Iya. Jadi dialognya itu berhenti di 134. Makanya saya potong sampai 134 gitu ya. Saya tidak masukin 135. Oleh karena itu saya tidak ngasih 135-nya walaupun belum 2 jam, nggak apa-apa. Karena apa? Karena saya mau ke Tasik naik kereta api. Jadi saya juga tidak membutuhkannya. Iya, dari pagi nih, Ustaz. Akan ada acara di Tasik, jadi saya sekarang ngejar ke stasiun. Sebentar sebelum ke stasiun, kalau ada yang mau menambahkan itunya apa namanya tafsirnya, silakan Pak Tolingo, Bu Ria, Pak Wahyudin. Pak, saya lihat di Al-Quran ya, itu ada kata dahulu, Pak. Jadi amma kanu yang malun itu diterjemahkan dengan terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ada kata dahulunya gitu, Pak. Oh, ditambahin di sini dahulu gitu ya. Ya. Kalau dari Quraish Shihab itu istilahnya
apa namanya, orang-orang Yahudi itu sebelum yang dahulu itu ada juga yang menyembah berhala, ada yang menyembah anak sapi, disebutkan seperti itu, Pak. Makanya timbul dialog seperti ini. Ya, tapi gini, kalau tadi Pak Edi udah betul bahwa apa yang dilakukan besok pun kita tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan besok oleh KPU misalnya, tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya, tidak hanya yang lalu, yang besok pun tidak akan ditanya. Makanya Pak Uji tadi bilang, telahnya boleh diganti dahulu, boleh, tetapi dahulunya terhadap akan. Dahulunya itu terhadap akan. Dahulunya bisa, kalau per hari ini ya memang dahulu. Tapi kalau nanti di akhirat, yang besok pun, lusa pun adalah dahulu. Gitu loh Pak Fauji pengertian. Jadi boleh pakai dahulu atau pakai telah sama saja. Pak Rudi, silakan. mungkin similar dengan future perfect tense gitu ya. Jadi memang akan datang, tetapi konotasinya adalah dahulu gitu. Jadi begitu kurang lebih. Ya, betul. Ini lagi dikonekkan dengan bahasa Indonesia ini Pak Winnie, Cik. Bahasa Indonesia ini gimana Pak Winnie? Soalnya bahasa Indonesia saya kacau, Pak. Ini kalau bahasa Arabnya istiqbal tuh Pak Winnie. Makin lurah. Iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Winnie masukannya. Pak Amir, Pak Nur, Pak Fauji, Pak Tolingol, Pak Edi, ya Pak Edi masih ada. Mari kita tutup dengan doa Pak Edi.